Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Trisandi dari Prodi PAI kelas 6C, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Dimana di sini saya akan memaparkan mengenai telaah materi akidah akhlak yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Nah, baik, langsung saja di sini dimana saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu yang pertama bab 1, dimana di sini menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Kemudian ada bab 2 mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri, dan yang bab ketiga yaitu mengenai qada dan qadar. Dimana di sini pada bab 1 menjelaskan beberapa poin materi, yaitu mengenai pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian ada dalil beriman kepada hari akhir, yang ketiga peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, dan lain sebagainya. Kemudian yang bab kedua yaitu mengenai poin materinya, yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, inovatif, dan lain sebagainya. Dan yang bab ketiga yaitu menjelaskan tentang poin materi pengertian. Yang pertama pengertian qada dan qadar, yang kedua mengenai dalil tentang qada dan qadar, yang ketiga macam-macam qada dan qadar, dan seterusnya. Baik, langsung saja, dimana di sini yang pertama yaitu mengenai bab pertama. Dimana di sini di dalam bab pertama yaitu yang menjelaskan tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, jadi beriman kepada hari akhir itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Nah, kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan selanjutnya dalam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Dunia hanya tempat menguji manusia, apakah manusia mau berbuat baik atau tidak. Jadi ini pengertian dari beriman kepada hari akhir di dalam buku panduan siswa. Kemudian di sini juga dijelaskan di dalam bukunya mengenai dalil beriman kepada akhir. Nah, di mana di sini ada dalil akli dan dalil nakli. Di mana dijelaskan bahwasanya dalil akli ini yaitu di dalam dalil akli tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Nah, sesungguhnya yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mengenai dalil nakli. Di mana di dalam dalil nakli ini dijelaskan beberapa dalam Quran surah, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 134, kemudian ada Quran surah Al-Hajj ayat 7, dan Quran surah Thaha ayat 15. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, di mana yaitu diantaranya ada alam barzah, kemudian ada yaumul ba'ats, ada yaumul hars, dan yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, ada sirat, dan yaumul jaza, yaitu hari pembalasan, di mana manusia itu akan digiring ke surga atau ke neraka. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai bab 1 dari buku Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah kelas 9. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu di mana di sini bab 2 menerangkan tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Nah, di mana di sini menjelaskan tentang pengertian berilmu. Nah, di mana di sini yang pertama yaitu berilmu adalah kemampuan, kecakapan atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain, orang yang
memiliki ilmu membaca Al-Quran secara tartil, tentu dia mampu membaca Al-Quran dengan fasih dan orang lain yang mendengarnya akan merasa senang dan nyaman. Adapun dalil perintah tentang berilmu yaitu terdapat pada Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dari bab kedua yaitu dimana menjelaskan tentang apa itu berilmu, apa itu inovatif, apa itu kreatif, dan itu menjadi satu dalam sebuah bab. Dimana di bab itu sangat detail menjelaskan tentang yang mencakup mengenai akhlak terpuji. Kemudian lanjut yaitu bab yang ketiga mengenai qada dan qadar Allah. Nah, di sini dijelaskan mengenai pengertian yang pertama yaitu pengertian kepada qada dan qadar. Nah, di mana secara bahasa pengertian qada yaitu adalah ketetapan, ketentuan, keputusan. Dan qadar yaitu secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Nah, perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar disebut dengan takdir. Jadi takdir berlaku kepada semua makhluk hidup yang telah atau sedang atau maupun yang akan terjadi. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berencana menciptakan seorang hamba nih bernama Hasan. Qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT memproses penciptaan Hasan ketika berumur 4 bulan di perut. Ibunya diberi kepastian kapan Hasan akan lahir, ditakar rezekinya atau diukur rezekinya, diatur kapan matinya, dan lain sebagainya yang berkenan Hasan, yaitu qadar Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar atau takdir adalah orang yang percaya dengan sepenuh hati bahwa ketentuan ataupun ketetapan Allah SWT benar adanya, di mana telah ditentukan sejak zaman azali maupun sejak diciptakannya makhluknya. Allah ini berlaku bagi semua makhluknya. Qada dan qadar Allah SWT wajib dipercayai sebagai bukti keyakinan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Nah, di mana di sini juga dijelaskan mengenai dalil tentang qada dan qadar. Di antaranya yaitu pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dan Quran surah Al-Ahzab ayat 36 dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan mengenai macam-macam takdir. Jadi takdir adalah itu perpaduan gabungan antara qada dan qadar. Nah, di mana takdir itu merupakan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Nah, sesuai kadar atau ukurannya masing-masing. Dari 3 bab yang saya telaah dari buku ini, menurut saya bukunya bagus untuk dijadikan buku panduan siswa. Mungkin ada beberapa kekurangan dari buku dan selebihnya kelebihan dari buku tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya telaah mengenai materi akidah akhlak pada kelas 9. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.